Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok obligasi yang beranggotakan Arif Fajar Muhammad dan Indah Ira Mulyani akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul konsep al-mal. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian harta. Harta di dalam bahasa Arab disebut al-mal atau jamaknya al-amwal. Harta atau al-mal menurut kamus Al-Muhij tulisan Al-Fairuz Abadi adalah ma malaktahu min kulli syai'. Artinya segala sesuatu yang engkau punyai. Menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara atau hukum Islam, seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Di dalam Al-Quran, kata al-mal dengan berbagai bentuknya disebutkan 87 kali yang terdapat dalam 79 ayat dalam 38 surat. Berdasarkan pengertian tersebut, harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan atau lautan, dan pakaian termasuk dalam kategori al-amwal. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada manusia. Menurut Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur, yaitu yang pertama, harta dapat dikuasai dan dipelihara secara nyata. Sesuatu yang tidak bisa disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta. Dan yang kedua, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan yang basi, tidak dapat disebut harta atau bermanfaat. Tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain-lain. Semua itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan kecuali kalau disatukan dengan sesuatu yang lain. Kedudukan harta. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Menjaga harta adalah termasuk 5 urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta. Kemudian seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah memiliki harta banyak atau sedikit, maka tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan atau memfungsikan hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan oleh syara. Harta adalah sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak. Karena itu, menurut pandangan ekonomi Islam, di dalam harta terdapat hak-hak orang lain seperti zakat, sedekah, dan infak. Dalam firman Allah surat Az-Zariyat ayat 19 disebutkan, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada setiap harta seseorang ada hak orang lain selain zakat. Hadis riwayat Tirmizi. Intinya bahwa kedudukan harta adalah sebagai amanah atau titipan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan karena itu adalah titipan, maka manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut sebesar-besarnya untuk mengabdi kepada Allah.
tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak boleh membelanjakannya secara berlebihan atau menelantarkannya sehingga tidak bermanfaat. Manusia harus memastikan agar hartanya itu digunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, atau berfungsi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kedudukan harta dalam Al-Quran dan hadis. Kata al-mal dalam Al-Quran disebut sebanyak 86 kali pada 76 ayat dalam 38 surat. Suatu jumlah yang cukup banyak menghiasi sepertiga surah-surah Al-Quran. Dari 86 kata al-mal berbentuk mufrad dengan berbagai lafal. Selanjutnya 61 kali dalam bentuk isim jamak atau anwal. Dan jumlah ini belum termasuk kata-kata yang semakna dengan al-mal seperti ris, kintar, mata, dan kanz. Ada banyak ungkapan yang disebut oleh Al-Quran dalam memaknai harta dan mendudukan pada posisi sebenarnya. Hanya saja karena ayat-ayat tentang harta sangat banyak, penulis tidak akan menguraikan seluruh ayat-ayat terkait harta. Penulis hanya akan menguraikan sebagian yang bisa menjelaskan tentang kedudukan harta. Untuk menyempurnakan pembahasan tentang harta, penulis juga menguraikan hadis-hadis yang menyinggung masalah harta. Sebagaimana disinggung di atas bahwa dalam Islam pemilik harta secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta diberikan kepada hambanya sebagai amanah yang harus dipegang dengan baik, sebagaimana perhiasan yang menambah kebahagiaan dalam hidup, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal ibadah. Selanjutnya, dalam Al-Quran dan hadis, kedudukan dan implikasi harta digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harta sebagai amanah atau titipan. Yang ketiga, harta sebagai bekal ibadah. Yang keempat, harta sebagai perhiasan. Selanjutnya, pembagian harta. Yang pertama, mal mutakawim dan khadir mutakawim. Yang kedua, mal mitsli dan mal kimi. Yang ketiga, harta istihak dan harta istimal. Yang keempat, harta ikhar dan mankul. Yang kelima, harta ain dan den. Yang keenam, mal al aini dan mal al nafi. Yang ketujuh, mal kabil lil al kismah dan mal khair kabil li al kismah. Yang kedelapan, harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Yang kesembilan, harta pokok dan harta hasil. Yang kesepuluh, harta kas dan harta am. Selanjutnya, fungsi harta. Harta berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah kas, sebab ibadah memerlukan alat-alat untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode selanjutnya, untuk menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat, untuk menegaskan dan mengembangkan ilmu-ilmu, dan untuk memutarkan peranan-peranan kehidupan, untuk menumbuhkan silaturahmi. Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Di antara sekian banyak fungsi harta, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang kas mahdah. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya. Yang keempat, untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sekian dan terima kasih.